Halo Pak. Bapak Ibu jamaah majelis ilmu yang dirahmati Allah, terima kasih masih bersedia untuk mengikuti kajian pada subuh ini, yang mana sama-sama kita tingkatkan keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah. Mari kita sama-sama berkata itikaf kita, sekaligus sama-sama pola pikir di majelis ilmu yang dirahmati Allah. Semoga kita mendapatkan pencerahan dan mendapatkan tambahan pengetahuan tentang ilmu sebagai bergelut di dunia maupun di akhirat. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah, pagi ini insya Allah yang akan menjadi pembicara atau yang akan menyampaikan tausiah pada subuh hari ini, insya Allah akan disampaikan oleh Ustaz Bapak Fauzi Ahmad dari Bekasi. Ini jauh-jauh, tolong didengarkan karena ini perjalanannya jauh, jadi sana ada Bekasi. Mudah-mudahan memberikan ilmunya kepada kita supaya bermanfaat untuk kita semua. Untuk itu kami persilakan, monggo Ustaz, silakan. Jamaah Bekasi. Jangan pakai ustaz lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Idza mata ibnu Adam inqata'a 'amaluhu illa min thalath, shadaqatin jariyah aw 'ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salih yad'u lahu. Shadaqallahul 'azim wa sadaqan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah begitu banyak memberikan kita nikmat, terutama
kita nikmat sehat walafiat dan juga nikmat panjang umur, sehingga dengan nikmat-nikmat tersebut kita masih bisa berkumpul di tempat ini guna melaksanakan kewajibannya, yaitu sholat subuh berjamaah dan dilanjutkan dengan kegiatan balihu atau pelatihan berbicara. Semoga berkumpulnya kita di sini dapat bernilai ibadah. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan insya Allah kita termasuk pengikutnya. Amin ya rabbal. Yang terhormat para kiai, para ustadz, serta bapak-bapak yang saya hormati. Sebelum kita mulai, dan tidak bosan-bosannya saya mohon doa yang ditujukan untuk orang-orang tua kita, khususnya untuk almarhumah Ibu Halimah bin Salim, yaitu ibu saya yang telah wafat tanggal 5 September kemarin. Dan alhamdulillah, terima kasih perwakilan dari Aliman dan datang ke Bekasi. Dan juga tidak lupa kita tujukan untuk guru-guru kita dan juga para pendiri Masjid Aliman. Ala hadhihi ahwalikum salihah al-Fatihah. Setiap yang bernyawa atau setiap manusia pasti akan merasakan mati. Pertanyaannya, kenapa Allah menciptakan kematian? Mungkin kita bisa ambil dari surat An-Nur ayat 2, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyuhum ahsanu amala. Jadi Allah menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji amal kata yang terbaik. Di sini ada kata ahsan. Jadi bukannya akthar. Kalau ahsan itu termasuk ke dalam isim tafdil yang artinya itu paling atau lebih. Atau kalau dalam bahasa Indonesia kita bisa tambahkan imbuhan ter, sama seperti afdol. Jadi
Pak Parman kalau bilang afdal aja. Kadang-kadang biar lebih afdal, padahal afdal itu katanya udah lebih utama atau paling utama gitu. Jadi bukan aksar, bukan yang paling banyak, jadi yang paling baik. Maka dari itu Rasulullah SAW menawarkan investasi yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, yaitu idza mata ibnu Adam inqata'a amalu. Di sini ada kata idza mata ibnu Adam. Mata itu termasuk ke dalam fi'il madhi. Fi'il madhi itu adalah kata kerja yang lampau atau yang telah lalu. Jadi kalau mata ibnu Adam, keturunan Adam telah meninggal, artinya udah meninggal. Tapi kalau ditambah idza mata ibnu Adam, ini idza ini termasuk kalau dalam bahasa isim syarat, artinya pasti ada jawabannya gitu. Idza mata ibnu Adam, apabila keturunan Adam telah meninggal. Jadi kalau apabila artinya belum terjadi. Nanti apabila keturunan Adam telah mati, in qata'a amalu. In qata'a amalu ini jawabannya. Jadi kalau ada idza syarafiyah, biasanya jawabannya itu setelahnya kalau enggak fa jumlahnya fi'liyah atau dimulai dari fi'il. Jadi apabila keturunan Adam mati, in qata'a amalu, maka terputus amalnya. Sebenarnya makna qata'a itu terpotong. Qata'a telah memotong. Ini dia menggunakan sulasi masjid khumusi atau biharbain dengan dua huruf tambahan in, yaitu alif dan nun. In qata'a amalu, maka terputus amalnya. Maka orang yang telah mati atau orang yang telah meninggal udah nggak bisa ngapa-ngapain ya Pak. Mungkin Pak Kiai Heri kemarin dengar dengan Pak Ustadz Usep, kira-kira ada nggak orang yang mati itu mandi sendiri, ngapain sendiri? Jangankan untuk sholat, mandi aja dimandiin Pak. Maka itu in qata'a amalu, maka terputus amalnya, kerjaannya. Illa min thalath, kecuali 3 perkara. Nah inilah investasi yang ditawarkan oleh Rasulullah SAW. Yang pertama adalah shadaqatin jariyah, yaitu sedekah jariyah. Sedekah jariyah ini adalah sedekah yang pahalanya terus mengalir, bahkan setelah orang yang bersedekah itu meninggal dunia. Namun sedekah
jariah ini apakah hanya dengan materi? Banyak orang yang berpendapat sedekah jariah membangun masjid, membangun tempat-tempat ibadah. Ya, memang benar. Bagaimana nasibnya dengan orang yang tidak memiliki harta? Artinya semua orang bisa ikut andil dalam membangun tempat ibadah ini. Yang punya harta sedekahkan dengan hartanya, yang punya tenaga dengan tenaganya, yang punya pikiran atau ide, kita sumbangkan ide kita demi kemaslahatan atau kemakmuran masyarakat. Insya Allah dengan kombinasi atau dengan penggabungan ini kita dapat memakmurkan atau mensejahterakan atau memberi manfaat kepada orang lain, baik dengan harta, tenaga, dan pikiran. Mungkin investasi yang pertama adalah sedekah jariah. Saya kemarin sempat bertanya Pak Kiai Heri, ini di hadis ini ada aqaf menggunakan au atau wa. Itu belum sempat saya menerima jawaban, langsung alihkan. Di sini pentingnya, walaupun kita mendapatkan hadis dari berbagai macam, kita perlu telaah. Ini hadis ini yang saya paham, shadaqatin jariyah au ilmin yuntafa'u bih au waladin shalih. Jadi ini menggunakan au, bukan wa. Kenapa perbedaan au dengan wa? Kalau dengan wa ini bisa menjadi syarat, 3 syarat ini harus terpenuhi. Tapi kalau menggunakan au, kita bisa bersedekah jariah atau dengan ilmu yang bermanfaat. Nah, yang kedua adalah al-ilmin yuntafa'u bih. Jadi ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat ini ilmu yang diamalkan, yang diajarkan dan disebarkan sehingga masyarakat mendapatkan atau merasakan manfaatnya. Jadi bapak-bapak yang memiliki ilmu, mari kita manfaatkan untuk masyarakat kita yang belum paham, dan mari kita berbagi ilmu, terutama ini dalam kajian Baligo ini, walaupun satu ayat, satu kata, dan itu bisa memberikan manfaat kepada orang lain, insya Allah pahalanya akan terus mengalir. Bahkan orang tua kita dulu mengajarkan satu huruf bacaan Al-Quran, satu kalimat, satu kata, sampai kita bisa membaca Al-Quran, dan kita terus bacakan sampai sekarang, dan kita ajarkan lagi kepada anak kepada keturunan lagi. Insya Allah pahalanya akan terus mengalir. Oleh karena itu, marilah selain kita berikan ilmu kepada orang lain, utamakan dulu keluarga kita untuk kita berikan ilmu-ilmu yang bermanfaat. Mungkin sebagai contoh itu. Dan yang ketiga, investasi terakhir adalah
au waladin salih yad'ulahu, yaitu anak yang soleh yang selalu mendoakan kepada kedua orang tuanya. Semoga kita semua ini dapat selalu mendoakan kepada orang tua kita, baik yang masih hidup atau yang telah tiada, karena apa yang diharapkan oleh orang tua kita yang telah meninggal selain daripada doa dari anak-anaknya. Semoga kita tidak perlu bosan-bosan terus doakan Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Amin ya rabbal alamin. Mungkin hanya sekilas ini saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Jika ada kekurangan atau kesalahan, mohon sampaikan tawassaw bil haq, tawassaw bis sabr. Dan jika ada perdebatan, sampaikanlah wajadilhum hiya ahsan. Jadi dengan perdebatan atau pendiskusian yang lagi-lagi ahsan, terbaik. Amin ya rabbal alamin. Semoga apa yang saya sampaikan kiranya dapat bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustaz atas pencerahan yang mulia. Jadi sangat banyak ilmu aktual ya. Kalau kita mengikuti kajian di hari Sabtu nanti, insya Allah itu narasumbernya dari Pak Ustaz. Insya Allah itu kita ini sedikit banyak mengerti dan memahami tentang tata bahasa dan bahasa Arab. Insya Allah itu ini termasuk satu guru satu ilmu sebenarnya. Cuma dia lebih banyak ilmunya daripada kita. Karena memang dari basicnya dari awalnya sudah diajari oleh agama Islam, oleh mobil dan gurunya orang tua dan lain sebagainya. Insya Allah semoga pencerahan pada hari ini sangat bermanfaat untuk kita semua. Untuk itu kami sharing, kami mohon saran dan masukan dari para guru-guru kita, ustaz kita, jamaah kita. Mungkin untuk pertama saya arahkan saja, saya mohon masukan dari Pak Husain. Ini sama-sama ilmu dan pulang ya. Ini biasanya berat ya. Kita santai aja, nggak usah terlalu tegang, kalem aja. Jadi kalau kita tuh agak nyata tuh malah masuk ilmunya, tapi kalau kita tegang malah buyar. Monggo Pak Husain, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini beliau sangat menarik dan ini menginspirasi kita sebagai seorang anak untuk mengabdi kepada kedua orang tua kita apalagi yang sudah tiada. Memang sebuah keharusan dan kewajiban untuk mendoakan beliau yang sudah pulang tentunya, karena beliau atau mereka sangat menunggu untuk doa-doa dari anak-anaknya yang soleh dan solehah. Sehingga ketika beliau hidup di dunia ini berusaha untuk bagaimana supaya mencetak ataupun mengajarkan anaknya yang anak soleh dan solehah. Ketika beliau wafat atau meninggal dunia, ingin dikucurkan dengan doa. Tadi yang disampaikan oleh Fauzi, Firli paling tidak demikian. Firli wal-wal dari warahmatullahi wabarakatuh. Ini sudah berbunyi dan memang harus dan wajib dilakukan oleh seorang muslimah, baik tentunya ketika kita sholat 5 waktu ataupun apapun, tetap kita harus sisihkan dan sisihkan
yang soleh, ilmu yang bermanfaat, terus juga sedekah jariyah. Ada juga memang ada 3 perkara, di antaranya adalah yang mengiringi mayat. Yang mengiringi mayat itu tentu ada 2 itu kan akan kembali. Tajmul mayita salasun, dulu malu keluarga, di antaranya harta itu sampai pelataran. Wayabqa wahidun amal. Jadi ada yang kekal yaitu amal perbuatan kita. Ketika kita meninggal, harta keluarga itu akan kembali kepada aslinya, atau di BSI atau apa. Mungkin tetangga kita, saudara kita 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu ingat, tapi setelah itu tidak. Kalau meninggalkan harta tentunya paling tidak yang menikmati, kalau suami mungkin istri, kalau misalnya istri suaminya, dan bahkan kalau harta itu dan tidak diolah oleh anak-anak yang tidak beriman, paling akan rebutan. Nah ini sebenarnya hanya tambahan saja bahwa ketika meninggal nanti kita yang dibawa adalah amal perbuatan kita. Contoh tadi sedekah jariyah, sedekah kita tidak punya harta, dengan tenaga, dengan ilmu yang kita bisa. Jadi supaya kita berbekal ketika nanti menghadap Allah Subhanahu Wa Taala, kita sudah punya bekal yang banyak. Ini itu aja Pak. Kemudian terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, selesai penambahannya ada masalah, semuanya bagus. Berikut mohon masukan dari Pak Ali. Silakan Pak Kiai. Yang lain dulu. Silakan Pak Kiai. Ini guru kita untuk semoga dilengkapi. Silakan Pak Kiai. Bismillahirrahmanirrahim. Hanya sedikit berbagi. Yang dimaksud hadis tadi itu Pak Pak pakai waw, pakai aw. Pakai apa? Aw. Pakai aw. Andai kata pakai waw pun nggak ada masalah. Karena waw juga termasuk ada bermakna lil ikhtiar, bisa memilih. Dicontohkan dalam ayat Al-Quran itu fantihu ma tabalatu minan nisa'i masna wa sulasa berubah, itu pakai waw tapi bermakna ikhtiar, bermakna aw. Jadi hadis itu tidak ada masalah pakai waw atau pakai aw. Itu satu. Kenapa hafalnya ayat itu ya? Kenapa hafalnya ayat itu? Enggak 2, 3, 4. Aw atau pakai waw itu nggak ada masalah. Terus yang kedua, bentuk pertanyaan ini, waladun solihun itu apa menjadi syarat? Tidak mulah apa menjadi syarat? Karena kalau itu menjadi syarat waladun soleh, tidak berat. Karena waladun soleh itu amal perbuatannya lebih banyak kebaikannya daripada kejelekannya. Saya kira itu tidak menjadi syarat untuk menjadi tidak mulah itu, hanya sifat. Bagaimana menurut Bapak? Silakan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Kiai atas masukannya. Semoga apa yang disampaikan Pak tadi sudah terjawab. Mudah-mudahan wawasan kita. Berikutnya masukan dari Pak Ketua. Dewan silakan Pak Haji. Terima kasih Pak Firman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi di awal menggunakan kullu nafsin dha'iqatul maut. Kenapa Allah itu menciptakan kematian? Kalau kita simak dari penggalan ayat surat Al-Mulk ayat 2, allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Di situ allazi khalaqal mauta wal hayata, kenapa Allah menciptakan kematian dan menciptakan kehidupan, langsung disambut dengan liyabluwakum. Itu kematian dan kehidupan itu merupakan suatu ujian bagi kita semua. Jadi ujian yang bagi kita semua, hidup mati itu ujian. Terus disambut dengan ayyukum ahsanu amala,
ujian itu yang Allah minta kepada kita. Jadi kalau kita bisa menyikapi, kalau hidup kita walaupun kita orang kaya itu ujian, kita miskin itu juga ujian. Kalau kita kaya, Allah akan meminta pertanggungjawaban dari kita nanti di akhirat. Dari mana, jalan mana yang kita dapati, harta yang kita dapat, yang kita peroleh, dan jalan mana yang kita belanjakan nanti akan Allah kita pertanggungjawaban dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kematian dan kehidupan itu merupakan suatu ujian bagi kita semua. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini ayat mulia sekali. Setiap ada musibah kematian itu selalu disampaikan pesan-pesan untuk kita yang masih hidup. Jadi inilah gunanya kita mengaji supaya selalu kita diingatkan dan ingatkan terus. Jadi sebagai manusia yang bernyawa pasti nanti akan mengalami yang namanya kematian. Terima kasih Pak Ustaz Sugiyarudin yang telah menyampaikan kepada sama kita sekalian. Semoga merupakan masukan untuk kita supaya selalu dan selalu memanfaatkan sisa waktu, karena hanya orang-orang yang beriman yang memahami tentang sisa waktu yang semoga sisa umur kita ini sangat bermanfaat untuk kebaikan. Insya Allah. Berikutnya mungkin Pak Taufik. Pak Firdaus, Pak Firdaus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya tadi masalahnya dari kajian Pak Oji itu masalah kata bahasanya nggak menarik kalau saya sih. Tapi yang di sini yang disampaikan ini yang masalah dakwahnya bagaimana kita menyampaikan suatu mempunyai ilmu, mempunyai yang yang lain itu memang tidak merujuk pada hadis sehingga kita bisa memahami. Nah ini yang bagi ini yang kita bisa serap begitu cepat dan kita bisa sampaikan kepada para umat kita, kepada anak-anak kita, sehingga poinnya sedikit kita itu baik moderator. Siap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Firdaus. Aku ingat Pak Taufik. Habis di belakang mulu sih. Baik, terima kasih. Berikut mohon masukan Pak Jatiko, silakan Pak Jatiko. Silakan. Terima kasih Pak Rahman. Iya, monggo. Tadi narasumber menyampaikan marilah kita diskusi. Ini yang saya sukai diskusi sehingga bisa memberikan perspektif berbeda. Kita sepakat bahwa Islam itu agama akal. Sepakat. Jadi segala sesuatunya itu bisa dijelaskan dengan akal. Tapi juga ada dogma yang tidak bisa dijelaskan dengan akal. Seperti iman kepada Allah itu kan yang dijelaskan kecuali orang-orang tertentu yang tidak mengerti. Terkait dengan materi ceramah pagi ini tentang orang yang sudah meninggal putus segala amal soleh kecuali 3. Ada orang yang 3-3-nya punya. Dia punya harta, dia amal jariah, baik itu wakaf atau apa. Dia juga punya ilmu yang mengajarkan, bisa berupa buku atau risalah,
Contohnya kan misalnya buku Ar-Risalah Imam Syafi'i sampai sekarang dibaca orang. Dia juga punya anak yang soleh. Abdul Qadir Jailani itu istrinya 4, anaknya 48. Lakinya 20, perempuannya 18. Tahun 19 kan, beberapa tahun yang lalu keturunannya pernah ke Indonesia, jadi ulama besar. Jadi itu tiga-tiganya punya. Tapi kita sebagai orang biasa punya pilihan. Kita punya harta, berarti masih ada kesempatan punya ilmu. Ilmu nggak punya, masih ada kesempatan anak yang soleh. Itu juga nggak punya, kena narkoba mabuk. Apa yang diharapkan? Ini akal ya? Akal. Masalahnya sekarang, ini diskusi, jadi perspektif ya. Misalnya kita itu tahlilan, itu masuk nggak ketiga-tiganya itu? Amal jariah, ilmu, atau anak yang soleh. Dan pertanyaan yang terakhir, kenapa anak yang soleh itu bisa mendoakan kepada orang tuanya? Kita diskusi yang nyantai aja, kata Pak Marwan. Itu aja Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menarik Pak Niko apa yang disampaikan tadi. Mudah-mudahan nanti akan dijawab oleh kita. Selanjutnya Pak Ali siap? Untuk boleh nambahin Pak, silakan. Ditanya Pak. Baik, untuk selanjutnya saya minta masukan dari Al-Mukarram Pak Kadi Gali, silakan Pak. Ya, jadi ada dua, satu hadis dan satu ayat. Kita merujuk kepada Al-Quran, karena Al-Quran itu satu huruf aja itu udah mampu kita menginterpretasi satu huruf itu dalam berbagai hal, dalam berbagai aspek. Seperti alif aja. Tapi tadi kalau kita lihat Al-Quran secara utuh, kalimat-kalimat ataupun ayat-ayat Al-Quran itu yang disebut mukjizat ya. Kenapa dia disebut mukjizat? Karena ungkapan kalimatnya itu hampir kalau dikatakan seluruh manusia tidak mampu mendapatkan substansi yang sesungguhnya dari kalimat-kalimat Al-Quran itu. Sangat indah sekali. Ya, coba aja tadi kalau kita mau mengkaji tentang ungkapan kata-kata ihsan. Nah, ya, ini ihsan ini kemana-mana nih. Dan memang ihsan itu adalah substansi. Nah, ihsan itu adalah substansi. Nah, ada juga yang mengatakan bahwa di mana letaknya akhlak. Jadi ada membedakan antara ihsan dan akhlak. Nah, ini udah betul-betul kajian karena di dalam Al-Quran itu paling banyak ayat-ayat yang menjelaskan tentang kalau sudah mengarah kepada substansi itu ihsan. Makanya kalau ketika Nabi ada malaikat ketika ditanya mahwal Islam, mahwal iman, mahwal ihsan, itu kalau dilihat dari ka'annaka tarahu fa innaka tarahu fa
Fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Ini kalau betul-betul dikaji secara dalam. Jadi ungkapan kalimat ihsan ini inilah yang menjadikan kita itu penasaran. Ya, kita penasaran tentang kenapa kok ihsan? Kenapa kok ihsan? Nah, jadi di dalam Al-Quran itu tadi ayat yang tadi Pak Fauzi tentang berbicara tentang kematian. Jadi kalau kita lihat Quran itu ya secara munjid, secara kalimat demi kalimat. Jadi ungkapan mati itu kurang lebih 156 ayat atau 150-an ayat. Tapi ada yang menarik. Nah ini. Jadi setiap ayat-ayat Quran itu udah langsung orang bisa ini gitu kan. Seperti tadi kullu nafsin za'iqatun. Jadi itu nafs di situ. Jadi tiap-tiap nafs itu akan tiba saatnya untuk mati kan gitu kan. Jadi kata nafs di situ. Kembali lagi tentang hal-hal yang terkait tata kalimat dalam ungkapan bahasa. Ya itu setiap itu yang saya sampaikan tadi, setiap kata di dalam Quran itu udah kalimat-kalimatnya itu udah langsung merujuk kepada suatu objek gitu ya. Jadi tadi kata-kata umpamanya mata yang ya kalau saya sih dalam hal ungkapan kalimat-kalimat dari segi tata bahasa itu langsung jadi sama halnya dengan kalau di Quran itu ketika Nabi Ayub, Nabi Isa, Nabi Musa berkata tentang Quran, tentang artinya berkata. Biasanya ungkapan-ungkapan mereka itu masih berada pada tatapan dirinya sendiri kan gitu ya. Tapi kalau sudah Rasulullah Muhammad ya Rasulullah yang sudah berkata, di situ Al-Quran sudah memberikan suatu pernyataan bahwa bukan saya dan bukan kami, tapi kita sudah di situ Al-Quran sudah berbicara tentang kita. Nah itulah ya saya ingin menyorot sini tentang kita belajar hari ini seperti malam minggu itu tentang ungkapan tata bahasa. Sebenarnya antara ungkapan kata bahasa itu dengan penafsiran itu memang harus menyatu. Ya harus menyatu. Kenapa? Sama halnya hari ini kebanyakan orang-orang itu keilmuan itu hanya didasarkan kepada ilmunya saja. Kenapa? Karena tidak mampu ya untuk menerobos kepada hal-hal yang sangat substansi itu yang terkadang kita masih menghitung jarak. Contoh ya gitu kan. Makanya di surat An-Nahl itu ya sasaran dakwah. Kembali kepada sasaran dakwah. Sasaran dua itu paling nggak ada 2 indikator. Yang pertama, orang bisa mengetahui tentang apa yang Anda sampaikan. Itu tadi kita tadi sudah kita belajar. Yang kedua, ada kesadaran kita tentang apa yang disampaikan itu. Nah, poin yang kedua ini terkadang kita masih belum mampu. Artinya kita hanya sekedar dalam tataran keilmuan. Makanya salah satu indikator terhadap kesempurnaan daripada ihsan itu adalah yang mampu menjabarkan, yang mampu mengaplikasikan apa yang menjadi sumber keilmuan itu. Hari ini banyak orang-orang yang punya dasar, di situ dia presentasekan, di situ dia katakan dia dakwakan sisi keilmuan itu. Tapi merujuk kepada yang namanya aplikatifnya itu yang terkadang belum nyampe. Makanya di surat di Al Imran di surat An-Nahl itu ud'u ila sabil rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah
Situ kata-kata ahsan. Wajadiluhum billati hiya ahsan. Jadi kalau kita mau betul-betul ingin mencapai tingkat yang tertinggi daripada satu yang namanya kajian, apa yang sebenarnya ihsan itu? Sedikit saya ini kan, wajadiluhum billati hiya ahsan. Ya, jadi bermusyawarahlah kamu, berdebatlah kamu dengan bukan yang baik, tapi bahasa tadi itu yang yang terbaik. Makanya kalau kita kembali kepada kematian dan kehidupan, ya, jadi matilah yang terbaik, hiduplah yang terbaik. Kan begitu. Sekarang kita belum mampu dalam sisi misi dakwah itu melakukan hal-hal yang terbaik. Kenapa? Karena rata-rata kita baru pada referensi keilmuan. Jadi kita sampaikan, itu yang menjadi satu prestise sesungguhnya. Tapi sebenarnya bukan itu. Tapi bagaimana wajadilhum billati wajadilatu biha ahsan. Kemudian secara aplikatif betul-betul kita mampu, gitu ya. Kita mampu mengaplikasikan tentang ihsan ini. Jadi kenapa ketika Rasulullah dengan Jibril itu mahwal ihsan, di situ dijabarkan ka'annaka tarahu, seakan-akan engkau melihat Tuhan, kan begitu, seakan-akan engkau melihat Allah. Nah di sini betul-betul sudah nggak ada jarak. Nah, kita hari ini mungkin belum mampu secara ihsan. Makanya tadi dikatakan kenapa ihsan bukan aksar? Karena rata-rata kita masih dalam tatanan syar'inya gitu. Syar'inya juga masih bolong-bolong gitu kan. Belum sesungguhnya syar'inya. Contoh wudu aja kita masih sekedarnya. Bagaimana wudu yang ihsan? Apalagi udah takbir yang ihsan. Nah, sebenarnya itu bukan mendramatisir, tapi intinya adalah bagaimana menciptakan ihsan itu dalam segala hal. Nah, makanya di Quran dikatakan Alladzi khalaqa. Di situ kalau ditafsirkan, kenapa ada ungkapan khalaqa? Khalaqal mauta wal hayata. Allah menciptakan mati dan hidup. Dan ini memang complicated. Kenapa complicated? Karena cara dakwah kita yang memang tidak mendasar gitu kan. Hanya sekedarnya dari sisi keilmuan rata-rata, dari sisi keilmuan. Tapi ketika sudah menjabarkan itu, kita banyak problemnya di situ. Kita banyak problemnya. Karena penyelesaian dakwah itu secara complicated itu belum tersosialisasi dengan baik gitu kan. Jadi saya sangat sebenarnya ingin siapapun dia gitu kan. Karena dakwah ini ya kita tidak melihat dari sisi keilmuan saja gitu kan. Karena rata-rata hari ini kita termasuk saya, kita terlalu mendemonstrasikan keilmuan. Tapi dalam hal-hal kehidupan secara aplikatif, ihsan sesungguhnya ini masih belum. Nah, gitu. Seperti semalam. Ya, jadi kenapa semalam? Oke, kenapa semalam? Ada apa semalam? Semalam ya. Jadi ya kita kembali kepada misi dakwah yang sesungguhnya. Tadi apa yang diungkapkan itu sebenarnya pokoknya itu memancing kita untuk kita lebih paham, khususnya di Sabtu itu. Kenapa di Sabtu Minggu, Sabtu malam itu kurang peminatnya? Karena dalam tanda petik belum mampu tersosialisasi dengan baik. Dan penyajinya juga mungkin dalam hal sisi keilmuan langsung itu. Makanya setiap kajian-kajian itu harus tersosialisasi dia. Sehingga kita ini ya mampu kita tidak hanya dalam tanda petik memberikan sisi referensi keilmuan, tapi dalam hal kajian itu sudah mampu tersosialisasi kan. Sehingga tidak hanya 1-2 orang aja di malam minggu itu, tapi mampu. Mungkin kalau saya bilang mungkin di pengajian di malam minggu itu yang lebih substansi, karena dia kata per kata itu udah mampu. Tapi tidak hanya sekedar itu,
harus mampu ya, kalau kita mampu mengimprovisasi kalimat itu secara utuh dan baik, karena intinya ihsan. Itu aja. Baik, cukup Ustaz. Baik, terima kasih atas penjelasan Ustaz. Mas Ridho, Mas Ridho. Paling belum. Paling. Oh, silakan Pak. Waalaikumsalam. Tadi ditanya. Tiga perkara. Pertama itu sedekah jariah ya Pak Ustaz ya. Iya. Kedua ilmu yang bermanfaat. Iya. Ketiga anak yang soleh. Kenapa sedekah jariah besar? Karena sedekah ini sangat penting. Sedekah itu langsung merasakan orang-orang yang menerima, yaitu 40 emasnya jalan. Dan sedang anak yang soleh, ya itu tergantung orang tua lah mendidiknya ya. Dan bisa anak-anak kita, anak yang soleh bisa mendoakan kita nanti kalau kita sudah wafat. Nah, ilmu yang bermanfaat ya itu kalau seperti kita ya ini tadi udah termasuk ilmu yang bermanfaat ya. Memberikan kita dapat masukan dan kita juga bisa nanti mengamalkan. Ya kira-kira demikianlah apa dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo, silakan Ustaz. Waalaikumsalam. Yang saya hormati para ustaz, para bapak-bapak yang saya kenal ini Bapak Haji Imbali, Pak Arman, Pak Zatmiko, Pak Mamas ya. Namanya siapa Pak Haji? Ali Musin. Iya, Bapak Ustaz. Ali Musin. Pak Ali Muksin. Iya. Dulu saya di sini udah 24 tahun. Wah. Iya. Jadi tahun 94 saya ke sini sampai tahun 2000, lalu tahun 2000 ke kampung, orang tua meninggal, terus ya kayak ini anak jadi jadi ambil pengurus masjid ya di kampung kayak gitu. Alhamdulillah doanya para ustaz semuanya. Terima kasih. Ini bagus sekali acara-acara di malam di pagi hari ini seperti di hari libur ya, selain hari Sabtu ya. Terima kasih. Ini mengungkap masalah yaitu tadi masalah kematian atau amal jariah, terus ilmu yang manfaat, anak yang soleh. Dari kesemuanya itu ahsan amalah, memang juga ahsan amalah itu yang paling puncaknya amal. Jadi dari kesemuanya itu hanyalah satu, seperti yaitu untuk menggapai ilmu atau menggapai ibadah yang ya tidak sempurna sih kalau kita seorang awam, Jadi ibadah kita itu bagaimana suatu waktu rabbaka hatta ya'tiyakal yakin, seperti yang mau yang dijabarkan oleh Pak Kadri Imbali, apa yang sesungguhnya Allah yang bagaimana atau Allahu Akbar itu, yaitu aksan itu seolah-olah itu kalau sholat itu ketika takbiratul ihram Allahu Akbar, ketika mengangkat tangan kita Allahu Akbar, sholat itu seolah-olah kita melihat kepada Allah. Kalau kita tidak bisa melihat Allah, hati kita dilihat oleh Allah. Maka dari kesemuanya itu yaitu kita sedikit menambah ilmu, yaitu di antaranya yaitu tambahan yaitu takwa. Takwa itu hurufnya ada 4, yang satu itu tak, qaf, wawu dan ya atau alif istilah santri. Yang pertama itu tawadhu. Tawadhu kepada semuanya, kepada Allah pun juga takwa. Yang kalau takwa, arti takwa itu yang menjalankan semua perintahnya, meninggalkan semuanya larangannya, itu takwa. Dan yang kedua qanaah, menerima apa adanya yang kita rasakan, yang diberikan oleh Allah kita terima, tidak mengeluh, tidak apa. Dan terus yang wawunya itu warok. Arti warok itu luas sekali. Ya itu ya. Itu sudah para Pak Ustaz ini sudah semua. Yang terakhir ini yang puncaknya yaitu semuanya ibadah itu didasari dengan ikhlas. Kalau semuanya ikhlas, insya Allah amal karena Allah, hanyalah satu, yaitu ikhlas. Kita sholat ikhlas, ada
azan panggilan sholat kita bergerak ikhlas karena Allah. Nah itulah diantaranya itu hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih, semoga bermanfaat. Baik, terima kasih. Pak, saya lupa ingat. Dulu Pak Ali tahun 94 sini Pak ya. Masya Allah. Jadi Pak Masjid kita ya. Ini luar biasa. Ya. Waktu itu gambaran masih SD. Iya, betul baca. Kita masih suka main. Masih SD baca. Ya pokoknya bareng. Sama Pak Chan tuh masih main di klub ya. Pak Ali dulu. Masya Allah. Sekarang makin ganteng ya. Makin luar biasa. Betul. Orang makin saya tuh cara lihat siapa. Alhamdulillah ada pencerahan yang bagus, sangat bagus sekali. Jadi di nostalgia alhamdulillah nostalgia baru ketemu udah berapa tahun Pak Chan? 30 tahun Pak Chan. Salam Haji Usman. Iya. Ini pemerintahan ya. Ini yang punya masjid ini yang paling Masya Allah. Iya. Pak Kiai belum ketahuan ya, belum tahu Pak Kiai masih di kampung Pak Kiai. Masih malam. Alhamdulillah. Saya belajar zikir sama beliau ini. Ya itu dia. Masya Allah. Masya Allah. Subhanallah. Alhamdulillah pagi ini tuh kita diketemukan sama sahabat-sahabat lama ya. Masya Allah. Baik, terima kasih sekali banyak dari jamaah-jamaah sekalian yang berbagi. Terima kasih masukan, saran dan kritiknya. Untuk itu mudah-mudahan pada pagi ini membawa pencerahan, membawa menambahkan kehidupan kita ya kan. Tadi ada beberapa pertanyaan, untuk itu kami silakan narasumber untuk menjawabnya supaya tidak ada keraguan di antara kita. Ngomong kita tadi Mas Rido belum? Nah, ini sekarang juga jangan ini anak muda nih, generasi muda. Silakan Pak Ustaz. Oh ya. Ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin sedikit pandangan dari sudut anak mudanya nih Pak, karena kayaknya di sini cuma saya yang nggak pakai peci nih kayaknya. Ya tadi Pak Fauzi sampaikan tentang investasi Pak Fauzi. Nah itu saya tertarik. Memang sebenarnya kalau misalnya dikatakan amal soleh ya, tadi kan ada sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat. Hakikatnya sih semua orang ketika punya ilmu yang banyak, endingnya itu dia bakal mau mengajarkan kepada orang lain. Ketika punya harta yang banyak, endingnya pasti bersedekah gitu. Cuman problemnya kadang-kadang kita belum sampai di ending udah meninggal duluan kan gitu kan ya. Nah, ketika sudut pandangnya itu adalah investasi, sebagaimana mungkin ketika kita memiliki itu udah dimulai investasinya tuh Pak Fauzi. Nah, ini pelajaran untuk saya nih sebagai yang mungkin sedikit lebih muda daripada bapak-bapak. Jadi jangan menunggu ilmunya banyak dulu, jangan menunggu hartanya banyak dulu. Itu harus mulai dari sekarang dicicil gitu. Mulai sedekah, mulai mengajarkan gitu. Sebagaimana yang bisa dipunya gitu. Nah, ini pelajaran untuk saya. Terima kasih Pak Fauzi untuk mengingatkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan untuk respon balik. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi malu saya ada ini imam besar. Mohon maaf Pak Haji, bukannya menggurui untuk belajar. Setiap Sabtu kita latihan ngomong Pak Haji. Salam kenal juga Pak Haji, saya Fauzi. Ya mungkin yang saat ini termasuk pengurus yang baru. Baik, terima kasih atas masukan dan saran-sarannya. Semoga masukan dan saran-saran ini dapat saya ambil dan akan bisa saya implementasikan di kemudian hari. Kemudian ini pertanyaannya berat-berat ini. Mohon kalau ada kekurangan ya bisa yang lain menambahkan ya. Nah inilah pentingnya belajar ilmu alat ya. Kadang kita tuh agak berat memang mempelajari ilmu alat itu, tapi sebenarnya penting gitu alat itu. Kayak kita buka pintu, kalau nggak ada kuncinya agak susah juga kan.
Tapi memang semakin kesini ilmu alat ini sebenarnya mudah. Dulu saya waktu belajar waktu kecil itu emang agak sulit, tapi makin kesini karena banyak ini apa namanya dipermudah metodenya itu semakin mudah gitu. Ya kembali lagi kepada niat, mudah-mudahan ya dengan saya ya memancing dengan tata bahasa ilmu itu, mudah-mudahan Sabtu malam itu bisa lebih banyak lagi, dan alhamdulillah sih di Sabtu malam ada peningkatan lagi sih Pak Haji. Maksudnya yang awalnya paling 4-5 sekarang alhamdulillah ada lebih. Mudah-mudahan akan terus bertambah. Namun memang Sabtu malam sudah agak kurang ya belajar ilmu alat karena memang sudah praktek. Baik itu masalah au dan wa itu memang ini yang saya masih belum, karena di dalam ilmu alat itu semua huruf itu ada penjelasannya, semua kata itu ada penjelasannya. Ya mungkin ini kalau secara bahasa ya Ustaz. Jangankan kata, huruf aja bergerak. Itu. Saya kembali lagi mendefinisikan dengan atau dan itu agak lebih mudah ya. Nah, makanya pengecualian ini yang saya belum paham nih. Alhamdulillah ya mungkin ada tambahan dari Pak Ketua DKM kita Pak Kiai ini, dan memang kalau praktek di Sabtu malam beliau paling aktif. Terima kasih Pak Haji masukannya. Mungkin banyak pertanyaan tentang syarat investasi di waladun solihah. Itu apakah kita harus soleh dulu baru ini? Termasuk istri saya juga. Kalau ini ya kalau saya memahami singkat aja sih. Selagi kita ada niat dan melaksanakan perbuatan baik, itu termasuk soleh. Insya Allah ya. Artinya ya makanya kita nggak usah putus-putus atau kita nggak usah menunggu sampai soleh banget, karena tahapan kita masih awal. Bukan ini udah ada si soleh. Dan semoga kita bisa mengambil kebaikan dari contoh yang Pak Jatmiko sampaikan. Kita punya investasi di ketiga hal ini, kita bersedekah, juga mengajari ilmu, dan juga mempunyai anak soleh. Bagaimana kalau nggak punya tiga-tiganya? Yang mungkin masih ada kriteria lain pada, ya semoga sekecil-kecilnya itu kan masih punya iman kepada Allah, insya Allah mungkin ya. Dalam Islam ini banyak inilah pajak, tapi tetap kita berusaha untuk mengambil seluruh kebaikan yang ada atau yang diajarkan. Terus bagaimana tahlil? Ini inti daripada tahlil, kalau saya mengambil kebaikan dari doa itu yang memicu anak keturunan ini untuk mendoakan. Jadi terpenuhilah syarat waladun soleh. Dari sisi sodako bisa diambil karena kemarin itu ada peninggalan harta almarhum, yaitu untuk bisa disedekahkan menjadi sodako jariah, artinya dibelikan untuk keperluan ibadah atau ini, yang mungkin itu bisa termasuk. Terus pertanyaan yang susah lagi apa itu tadi? Susah semua. Tapi yang ini udah termasuk Ikhsan sama Aksan. Kenapa anak soleh bisa mendoakan ya? Itu saya pikir udah tanya. Kenapa Pak? Itu saya masih penasaran antara Iksan sama Aksan. Ihsan
ihsan ini menurut bahasa dengan fikih itu kadang-kadang definisinya ada perbedaan. Kalau beda-beda tipis ceritanya. Iya, kita ambil dari itu. Nanti diingat. Untuk abang ini Bang Ridho, ya semoga apa yang kita miliki saat ini ya tidak perlu menunggu-nunggu kapan kita keluarkan, kapan kita adakan. Dan memang saya juga berada di Aliman ini itu berat. Awal itu apa namanya, nunggu kapan, sampai saya Pak Haji 10 tahun baru bisa bergelar di sini Pak. Karena ya saya di sini 2007, 2008 nempatin, kalau nggak salah gabung ke sini 2018, sampai 10 tahun. Itu memang berat untuk memulainya, tapi kalau nggak dipaksa ya kapan gitu. Mudah-mudahan bagi pemilik harta ya untuk segera menginvestasikan, untuk pemilik ilmu juga, Ya. dan semoga kita semua juga yang berada di sini termasuk ya anak-anak yang soleh. Amin. Ya paling tidak anak soleh ya da'u lahu, artinya yang mendoakan orang tua. Tapi Ya. ada anak soleh tapi tidak mendoakan, itu mungkin bahasa kita. Mas Soleh itu. Ya, akal sehat kita mengatakan anak soleh itu bapaknya, orang tuanya berjasa nggak? Penjasa. Oh berjasa ya. Nah itu akal sehatnya gitu. Oh iya. Nanti dibedah. Silakan ya. Nanti Ya, kita cukup boleh sekian di daerah sambil sarapan lagi. Ya. Jadi bukan dogma, tapi betul-betul agama akal. Gitu. Emang ini apa namanya, pajak itu tinggi karena ada sengketa terawat. Berpikirnya tinggi. Berpikirnya. Baik, kalau tidak ada. Baik, terima kasih. Nanti kita sambung di daerah sebelah.